Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami akan berbagi terkait dengan materi kompetensi teknis untuk P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kami harapkan rekan-rekan semua mendengarkan video ini sampai selesai. Dan pastinya kami juga terus mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, agar menekan tombol subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info terbaru terkait dengan P3K Guru di tahun 2021, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan teman-teman terkait dengan kompetensi teknis. Di video kali ini kita tidak membahas soal dulu ya teman-teman. Di sini kita akan bahas terkait dengan materi ataupun penjelasan lebih secara agak detail terkait dengan kompetensi teknis untuk P3K Guru di sini. Oke, langsung saja. Terkait dengan kompetensi teknis ya, kompetensi teknis P3K Guru di tahun 2021 tentunya dari pengertian atau penjelasan bahwasanya kompetensi teknis itu dijelaskan dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, kemudian diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, dari segi teknis jabatan tentunya yang harus rekan-rekan guru perhatikan ketika ujian seleksi nanti, kita harus menguasai apa sih bidang kita yang akan diikuti di P3K. Kalau P3K Guru tentunya ya kita sebagai guru, bagaimana dengan menjadi guru yang baik seperti itu. Nah, terkait hal tersebut, sebenarnya hal ini sudah dijelaskan juga di dalam peraturan undang-undang atau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwasanya guru itu wajib memiliki 4 kompetensi. Dan saya rasa rekan-rekan semua sudah mengetahui 4 kompetensi tersebut. Adapun kompetensi atau standar kompetensi guru yang wajib guru miliki atau kuasai, tentunya yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Nah, tentunya kompetensi pedagogik ini yang akan nanti kemungkinan banyak keluar di soal kompetensi teknis untuk P3K Guru di tahun 2021, di mana kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian, di mana kompetensi kepribadian ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia pastinya. Kemudian kompetensi yang ketiga yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah kompetensi profesional, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan hal ini tentunya juga berkaitan dengan teknis ya teman-teman, yaitu langsung berkaitan dengan kinerja guru seperti menguasai materi, menguasai standar kompetensi pelajaran, kemudian mampu mengembangkan materi pelajaran yang kreatif dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial ini merupakan berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa hingga masyarakat secara luas. Jadi teman-teman, keempat kompetensi ini harus teman-teman kuasai terkait dengan untuk menjawab soal tentunya, yaitu untuk kompetensi P3K Guru 2021. Karena ini sangat berkaitan sekali dengan penjelasan bahwasanya teknis ya, bidang teknis jabatan yang akan diujikan di P3K untuk P3K Guru di tahun 2021. Namun untuk secara lebih detailnya kami di sini akan menjelaskan secara spesifik terkait perjenjang ya teman-teman. Fokus kami di sini untuk video ini yaitu untuk kompetensi pedagogik apa saja, kemudian untuk kompetensi profesional. Karena kami yakin terkait dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, rekan-rekan guru itu sudah memiliki semuanya. Oke, langsung saja di sini. Nah, di sini teman-teman terkait dengan standar kompetensi yang kami maksud tadi untuk perjenjangnya, kita mulai di sini mulai dari SD ya teman-teman, untuk kompetensi pedagogik SD. Kita lihat di sini untuk kompetensi SD. Nah, di sini teman-teman, untuk kompetensi pedagogik yang SD, yang pertama itu
terkait dengan penjelasannya. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait dengan poin nomor 1 ini, yang pertama itu memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, kemudian juga spiritual dan latar belakang sosial budaya. Kemudian mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD. Kemudian mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD. Kemudian mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam 5 mata pelajaran SD, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, seperti itu teman-teman. Ini poin yang kedua yang harus teman-teman kuasai terkait dengan kompetensi pedagogik, yang dimana untuk penjelasannya untuk poin yang kedua ini yaitu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 5 mata pelajaran SD, kemudian menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam 5 mata pelajaran SD, kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran tematis khususnya di kelas-kelas awal SD, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Seperti penjelasan lebih lanjutnya yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kemudian menentukan tujuan 5 mata pelajaran SD, kemudian menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 5 mata pelajaran, kemudian memiliki materi 5 mata pelajaran SD yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran, kemudian menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD, kemudian mengembangkan indikator dan instrumen penilaian, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya rekan-rekan. Ini untuk mempersingkat waktu, silakan dibaca terkait dengan penjelasan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, di mana di sini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan pembelajaran ini tentunya saya rasa rekan-rekan guru Honda sudah banyak mengetahui terkait dengan sekarang itu adanya PJJ. Tentunya teknologi informasi ini sudah berkembang pesat dalam dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. Kemudian yang kedelapan yaitu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang kesembilan yaitu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang 10 melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, seperti itu. Jadi terkait dengan penjelasan lebih lanjut juga nanti kami akan cantumkan di deskripsi terkait dengan file yang sudah kami sampaikan di sini. Nah, kita lihat lagi di sini kompetensi kepribadian juga ada teman-teman penjelasannya, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional, tentunya ini berkaitan dengan menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran di ampu seperti bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA, IPS, PKN, ya. Kemudian terkait kompetensi selanjutnya di sini untuk yang SD sudah tadi kita bahas secara spesifik. Kemudian untuk SMP, SMA atau SMK. Nah, di sini yang pertama sama halnya tadi dengan untuk yang SD juga teman-teman, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran mendidik, mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi itulah teman-teman terkait dengan poin-poin yang harus teman-teman kuasai terkait dengan kompetensi pedagogik, karena dari penjelasan Panselnas atau Kemendikbudristek bahwa yang diujikan itu nanti bagaimana cara menjadi guru yang baik, seperti itu. Tentunya ini berkaitan dengan 4 standar kompetensi yang harus dimiliki rekan-rekan guru sekalian untuk menjadi guru yang profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi keempat kompetensi tersebut harus teman-teman kuasai agar bisa nantinya mudah dalam menjawab soal-soal kompetensi teknis P3K guru di tahun 2021. Namun terkait dengan modul-modul untuk P3K guru, kami sudah juga mengupload video sebelumnya
yaitu di channel ini silakan dicek teman-teman. Untuk modul-modul per mata pelajaran untuk jenjang SD ada, SMP dan SMA, yaitu judul videonya silakan teman-teman nanti klik untuk mendapatkan modul tersebut, yaitu judulnya di sini. Nah, ini teman-teman judulnya itu gratis, yaitu modul resmi, yang ini sumbernya langsung dari Kemendikbudristek teman-teman, terkait dengan untuk modul dari Kemendikbud ini. Jadi silakan buka video judulnya gratis modul resmi belajar mandiri P3K 2021 Kemendikbudristek untuk semua jenjang SD, SMP dan SMK. Kemudian lihat saja di bagian deskripsi teman-teman untuk mendapatkan modul-modul tersebut. Di sini ya teman-teman, klik saja link untuk mendownload file dari Kemendikbudristek untuk setiap modul-modul P3K Guru di tahun 2021. Karena di sini cukup lengkap teman-teman untuk modul belajar mandiri, silakan dipelajari karena tentunya seleksi kompetensi pertama semakin dekat jadwalnya, dan persiapkan materi-materi yang akan diujikan nantinya. Semoga dengan adanya modul belajar mandiri yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud, teman-teman semakin mudah dalam proses belajar untuk menghadapi seleksi P3K Guru di tahun 2021. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat, sekedar sharing materi ini. Silakan di-share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan sekian dari Usmonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.